Sebuah studi baru menemukan hubungan antara penggunaan media sosial oleh anak remaja dan depresi di masa mendatang. Studi ini dilakukan oleh para peneliti di University of California, San Francisco, dan diterbitkan minggu ini di Jurnal Asosiasi Medis Amerika, JAMA. Studi tersebut mengatakan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan di media sosial dapat menyebabkan peningkatan gejala depresi dari waktu ke waktu. Ali Rogin berbicara dengan peneliti utama, Dr. Jason Nagata. Dr. Nagata, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Media sosial, anak-anak, banyak pertanyaan, sedikit jawaban. Apa yang ditemukan dalam studi Anda? Kami mengikuti 12.000 anak remaja selama 3 tahun, dan kami benar-benar menemukan peningkatan besar dalam penggunaan media sosial. Jadi selama periode tersebut, media sosial rata-rata meningkat dari 7 menit sehari menjadi lebih dari 70 menit sehari, jadi peningkatan 10 kali lipat. Dan dalam analisis kami benar-benar menemukan bahwa peningkatan penggunaan media sosial dari tahun ke tahun di antara anak-anak berusia 9, kemudian 10, kemudian 11 tahun sebenarnya dikaitkan dengan gejala depresi di masa mendatang pada tahun berikutnya. Jadi, menurut saya, ada semacam ketidakpastian besar di bidang ini saat ini, ayam atau telur, apakah media sosial mendahului depresi atau mungkin hanya refleksi dari gejala yang mendasarinya? Dan menurut saya, penelitian kami menunjukkan sedikit bukti yang lebih kuat bahwa media sosial merupakan faktor risiko depresi di masa mendatang pada anak-anak ini. Jadi, yang Anda katakan adalah Anda menemukan korelasi di sini adalah penggunaan media sosial yang menyebabkan gejala depresi yang lebih parah, bukan sebaliknya. Anda mengatakan bahwa depresi tidak selalu menunjukkan penggunaan media sosial. Ya, dalam penelitian kami dapat mengikuti 12.000 anak yang sama ini dari tahun ke tahun. Jadi kami dapat melihat depresi dan penggunaan media sosial mereka setiap tahun. Jadi kami dapat melihat pola dalam penggunaan mereka. Dan kami menemukan bahwa anak-anak yang mengalami lonjakan besar dalam penggunaan media sosial mereka dari tahun ke tahun, kemudian mengalami lonjakan lebih besar dalam depresi mereka. Namun, anak-anak yang memulai dengan peningkatan depresi tidak selalu lebih banyak menggunakan media sosial. Ini menunjukkan sedikit lebih banyak arah bahwa media sosial dapat menjadi faktor risiko depresi di masa mendatang. Dan ceritakan kepada kami tentang ukuran dan cakupan penelitian ini. Ini terdengar sangat besar. Bagaimana Anda melacak banyak anak ini dan apakah itu pernah dilakukan sebelumnya? Jadi ya, datanya berasal dari studi perkembangan kognitif otak remaja. Ini adalah studi nasional yang mengikuti 12.000 anak ini dari lebih dari 21 lokasi penelitian berbeda di seluruh AS. Dan penelitian ini didanai oleh National Institutes of Health dan, menurut saya, merupakan salah satu penelitian terbesar tentang perkembangan anak, media sosial, dan kesehatan otak yang pernah ada. Anda seorang dokter. Saya tahu Anda juga seorang orang tua. Dan saya bertanya-tanya, melihat hasil ini, apa yang membuat Anda berharap para pembuat kebijakan mempertimbangkan ketika memikirkan dampak media sosial terhadap anak-anak? Saya pikir satu hal yang sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk diketahui adalah bahwa secara teknis persyaratan usia minimum untuk menggunakan media sosial adalah 13 tahun. Namun, penelitian ini pada dasarnya menunjukkan penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur. Dan kami menemukan bahwa bahkan di antara anak-anak berusia 11 hingga 12 tahun, lebih dari 2/3-nya memiliki akun media sosial. Dan rata-rata mereka memiliki 3 atau lebih akun yang berbeda. Jadi, ini semua adalah anak-anak yang harus memasukkan tanggal lahir palsu untuk mendapatkan akses ke situs-situs ini. Dan saya pikir ini hanya pengingat bahwa tidak ada verifikasi usia yang kuat. Jadi, setiap anak, berapapun usianya, selama mereka dapat memasukkan tanggal lahir palsu saat ini, dapat dengan mudah mengakses situs-situs ini. Dan banyak anak melaporkan bahwa mereka memiliki akun rahasia yang tidak diketahui orang tua mereka. Jadi, menurut saya, satu hal yang harus benar-benar dipahami oleh para pembuat kebijakan adalah bahwa situasi saat ini sangat mudah diakses anak-anak, dan tidak ada jaminan yang kuat untuk privasi dan perlindungan bagi anak-anak. Itu adalah informasi tambahan yang sangat menarik yang Anda temukan saat melihat data ini. Namun, saya ingin bertanya, apa saran Anda untuk orang tua dengan pemahaman yang diberikan data ini kepada kita? Ya, kami benar-benar melihat tindakan orang tua untuk aturan dan pemantauan dalam penelitian ini. Dan kami benar-benar menemukan bahwa prediktor terbesar penggunaan layar oleh anak-anak sebenarnya adalah penggunaan layar oleh orang tua mereka. Dan sebagai orang tua baru, menurut saya sangat penting untuk mempraktikkan apa yang Anda khotbahkan. Jadi, jika Anda akan memberitahu anak-anak Anda untuk meletakkan ponsel mereka, penting bagi Anda untuk menjadi panutan perilaku yang baik. Jika tidak, anak-anak Anda tidak akan mengikuti aturan. 2 waktu lainnya yang mungkin sangat bermanfaat untuk membatasi penggunaan layar adalah waktu tidur untuk mencoba meningkatkan kualitas tidur, dan juga sekitar waktu makan untuk mencegah makan berlebihan. Karena kita tahu anak-anak cenderung makan berlebihan saat mereka teralihkan perhatiannya di depan layar, dan juga mendorong, Anda tahu, koneksi dan percakapan langsung di sekitar meja makan. Membatasi media sosial di sekitar anak-anak kita, sesuatu yang menurut saya harus diperhatikan oleh sebagian besar orang tua, termasuk saya sendiri.
Dr. Jason Nagata dari University of California, San Francisco, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Terima kasih banyak telah mengundang saya.